Baik, teman-teman, kita lanjutkan ya untuk pembahasan penyakit gagal ginjal kronik part 2-nya. Langsung saja ke tahapan perkembangan gagal ginjal kronik. Yang pertama, penurunan cadangan kronik. Sekitar 40-70% nefron tidak berfungsi. Laju filtrasi glomerulus 40-50% normal. BUN dan kreatinin serum masih normal. Pasien asimptomatik. Insufisiensi ginjal, ya bisa dibaca ya, 70-80% nefron tidak berfungsi. Mungkin bisa dibaca ya sampai ke gagal ginjal itu yang terakhir, nomor 3. Kemudian end-stage renal disease atau ESRD ya, yang mungkin bisa dibaca, jadi lebih dari 85% nefron tidak berfungsi, laju filtrasi glomerulus kurang dari 10% yang normal, BUN dan kreatinin tinggi, anemia, azotemia, asidosis metabolik, berat jenis urin tetap 1,010, oliguria, gagal ginjal. Kemudian etiologinya dari pertama gangguan pembuluh darah. Jadi berbagai jenis lesi vesikuler dapat menyebabkan iskemia ginjal dan kematian jaringan ginjal. Jadi pada arteri renalis yang besar dengan konstriksi skleralik progresif pada pembuluh darah, hiperplasia fibromuskular pada satu atau lebih arteri besar juga menimbulkan sumbatan pembuluh darah. Nephrosklerosis yaitu suatu kondisi yang disebabkan oleh hipertensi yang lama tidak diobati. Kemudian gangguan imunologis seperti glomerulonefritis atau SLE. Bisa juga dari infeksi ya, seperti bakteri E. coli yang berasal dari kontaminasi tinja. Kemudian bakteri ini mencapai ginjal melalui aliran darah atau yang lebih sering disebut ascendent dari tractus urinarius, kemudian lewat ureter ke ginjal. Bisa juga karena gangguan metabolik seperti penyakit DM ya, diabetes mellitus, yang menyebabkan metabolisme lemak meningkat sehingga terjadi penebalan membran kapiler di ginjal, dan berlanjut disfungsi endotel sehingga terjadi nefropati amyloidosis yang disebabkan oleh endapan zat-zat proteinemia abnormal di dinding pembuluh darah secara serius merusak membran glomerulus. Jadi bakteri juga bisa menyebabkan gagal ginjal ya, beserta penyakit DM juga. Kemudian bisa jadi dari obstruksi trakus urinarius, jadi oleh batu ginjal atau hipertrofi prostat dan konstriksi uretra. Kemudian bisa dari kelainan kongenital dan herediter ya, itu penyakit polikistik atau kondisi keturunan yang karakteristik oleh terjadinya kista atau kantong berisi cairan di dalam ginjal dan organ lain, serta tidak adanya jaringan ginjal yang bersifat kongenital atau hipoplasia renalis, serta adanya asidosis ya. Jadi bisa dibaca kembali ya, dari kelainan-kelainan juga bisa menyebabkan gagal ginjal ya. Maka dari itu pola hidup kita harus benar-benar dijaga. Jadi jangan sampai faktor pencetus itu datang ke diri kita.
Manifestasi klinis. Manifestasi klinis atau tanda dan gejala yang timbul akibat cairan dan elektrolit yang tidak seimbang. Perubahan fungsi regulator tubuh, retensi solut. Anemia terjadi karena produksi eritrosit juga terganggu atau sekresi eritropoietin, ginjal berkurang. Jadi tanda dan gejalanya pasiennya nanti cepat lelah, kemudian pusing dan letargi. Kemudian dari hiperurisemia sering ditemukan pada pasien dengan ESRD. Fosfat serum juga meningkat, tetapi kalsium mungkin normal atau di bawah normal. Hal ini disebabkan ekskresi ginjal terhadap fosfat menurun. Jadi ada peningkatan produksi parathormon sehingga kalsium serum mungkin normal. Kemudian dari tekanan darah meningkat juga ya, ginjal itu bisa mengeluarkan vasopresor atau renin. Jadi kulit pasien juga mengalami hiperpigmentasi serta kulit tampak kekuningan atau kecoklatan. Uremic frost adalah kristal deposit yang tampak pada pori-pori kulit. Jadi sisa metabolisme yang tidak dapat diekspresikan oleh ginjal itu diekspresikan melalui kapiler kulit yang halus sehingga tampak uremic frost. Patofisiologinya ya bisa dibaca. Jadi pada waktu terjadi kegagalan ginjal sebagai nefron termasuk glomerulus dan tubulus diduga utuh sedangkan yang lain rusak atau hipotesa nefron utuh. Jadi nefron-nefron yang utuh hipertrofi dan memproduksi volume filtrasi yang meningkat disertai reabsorpsi walaupun dalam keadaan penurunan GFF atau daya saring. Jadi metode adaptif ini memungkinkan ginjal untuk berfungsi sampai 3/4 dari nefron-nefron rusak. Beban bahan yang harus dilarut menjadi lebih besar daripada yang bisa direabsorpsi berakibat diuresis osmotik disertai poliuri dan haus. Selanjutnya, karena jumlah nefron yang rusak bertambah banyak, oliguri timbul disertai retensi produksi sisa. Jadi titik di mana timbulnya gejala-gejala pada pasien menjadi lebih jelas dan muncul gejala-gejala khas kegagalan ginjal bila kira-kira fungsi ginjal telah hilang 80% sampai 90%. Jadi pada tingkat ini fungsi renal yang demikian nilai kreatinin turun sampai 15 ml per menit atau lebih rendah itu. Ini menurut Barbara Seelong 1996 dalam KMB Keperawatan Medikal Bedah tahun 2013.
Kemudian tanda dan gejalanya juga bisa terjadi dari fungsi renal menurun. Jadi produksi akhir metabolisme protein atau yang normalnya diekspresikan ke dalam urin. Jadi itu tertimbun dalam darah. Terjadi uremia dan mempengaruhi setiap sistem tubuh. Semakin banyak timbunan produk sampah, maka gejala akan semakin berat. Jadi banyak gejala uremia membaik setelah dialisis. Itu menurut Brunner dan Sudert tahun 2001 dalam KMB 2013. Ini pathway-nya ya, bisa dilihat perjalanan suatu penyakit sehingga terjadinya gagal ginjal ya. Kemudian ini juga ya, ini perjalanan penyakitnya atau pathway-nya bisa dibaca. Mungkin teman-teman cukup sekian ya part 2-nya dari saya. Mudah-mudahan ini bisa dimengerti ya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua.